Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holidah dengan NIM 2221400-157. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah proyek perangkat lunak. Pertama, saya akan mempresentasikan analisis dan penerapan flowchart dalam proses bisnis kita. Di sini dalam pendahuluan, flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Dalam artian tertentu, flowchart ini adalah alat visual, termasuk alat visual yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses dan alur dalam proses bisnis kita. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas pentingnya analisis dan penerapan flowchart dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis kita. Mari kita eksplorasi lebih jauh mengenai apa itu flowchart dan fungsi-fungsi dalam simbol flowchart. Definisi flowchart sendiri adalah diagram yang menunjukkan urutan langkah dalam suatu proses. Nah, dapat dimengerti untuk flowchart sendiri adalah diagram yang dapat menunjukkan bagaimana urutan langkah-langkah yang ada di dalam suatu proses kita dengan menggunakan simbol standar. Nah, simbol-simbol ini sudah ada dalam flowchart dan memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk mendefinisikan bagaimana alur proses itu berjalan. Flowchart membantu kita dalam memahami dan menganalisis proses bisnis secara lebih jelas dan terstruktur. Sudah dapat membantu kita juga dapat menganalisis proses bisnis secara lebih jelas. Manfaat flowchart sendiri adalah mempermudah komunikasi, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan efisiensi. Dengan memvisualisasikan proses, tim dapat lebih mudah memahami alur kerja. Nah, ini untuk contoh mudahnya dalam pengerjaan tim ataupun proses bisnis di lapangan pekerjaan. Flowchart ini dapat mempermudah dan dapat lebih memperjelas bagaimana alur dan proses-proses yang akan kita buat nantinya. Seperti contoh di samping, ini adalah contoh singkatnya mengenai penggambaran flowchart yang sederhana. Langkah-langkah analisisnya sendiri dalam menganalisis proses bisnis, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diikuti. Yang pertama, identifikasi langkah-langkah. Langkah-langkah ini termasuk kunci dalam proses bisnis. Kemudian buat draft flowchart dan terakhir adalah evaluasi untuk menemukan peningkatan yang diperlukan. Untuk penerapan flowchart sendiri, setelah analisis, langkah berikutnya adalah penerapan flowchart. Nah, ini adalah langkah penting dalam menggunakan flowchart, yaitu menerapkan flowchart dalam proses bisnis kita. Penerapan di lapangan, nah ini termasuk juga untuk menerapkan flowchart dalam sistem-sistem yang ada di lapangan kita. Dan juga pemantauan untuk memastikan efektivitas dari alur yang telah ditetapkan. Ini adalah ini adalah fungsi-fungsi dari simbol yang ada di dalam flowchart. Ini yang sering digunakan, misalnya ada tanda panah yang dinamakan flow direction symbol. Ini digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol lainnya, jadi bisa dipahami ya. Untuk panah ini kita tinggal menyambungkan dari simbol pertama dan simbol kedua, dan seterusnya. Untuk simbol yang kedua adalah terminator simbol. Simbol ini adalah permulaan yang biasa digunakan untuk tombol start dan juga tombol akhir atau stop. Yang ketiga adalah konektor simbol. Konektor simbol ini digunakan untuk menyambungkan antara proses-proses yang ada di dalam satu halaman yang sama. Jadinya bisa kita memakai contoh konektor simbol yang pertama A. Nanti kita akan mendefinisikan lagi di halaman yang sama tapi yang agak jauh. Kita bisa juga mendefinisikannya sebagai A. Jadinya tersambung gitu. Untuk yang keempat ada konektor simbol untuk penyambungan proses pada lembaran yang berbeda. Untuk keempat, processing simbol, pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kelima, manual operation yang dilakukan untuk manual. Dan yang kelima, simbol decision berdasarkan kondisi yang ada. Ini biasanya dilakukan untuk menyatakan kondisi yang benar atau tidak. Yang keenam, simbol input dan output sudah bisa dipahami ya. Dan ini juga di bagian kanan
dan nomor 2 dari bawah ini ada simbol untuk menyatakan kartu dan juga dokumen yang berasal dari kertas. Nah, ini adalah contoh studi kasus siswi pesantren Nurul Jadid siswi pesantren Nurul Jadid mendaftarkan diri dalam lembaga pengembangan bahasa asing. Yang pertama mulai mendaftar, terus mengisi formulir, terus admin ini mendata siswi yang mendaftar, terus siswi melakukan tes dan seterusnya. Sudah bisa dilihat dengan jelas untuk contoh studi kasusnya. Dalam kesimpulannya ini, analisis dan penerapan flowchart sangat penting dalam proses bisnis. Dengan memvisualisasikan langkah-langkah yang penting dalam penerapan flowchart, organisasi dapat meningkatkan efisiensi. Jadi untuk lebih meningkatkan dan lebih memperjelas apa itu alur dan progres kerja kita dapat menerapkan flowchart di dalamnya. Dapat mendeteksi masalah lebih awal. Dengan menerapkan flowchart, kita dapat mendeteksi masalah lebih awal. Semisal contoh sudah melakukan flowchart, kita bisa tahu di mana letak kesalahannya kita, apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan, dan juga dapat mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Kesimpulannya ini, dengan menggunakan flowchart, kita dapat memperbanyak fungsi-fungsi yang ada, contohnya seperti mencapai tujuan bisnis dan secara lebih efektif. Hanya itu poin-poin yang bisa saya jelaskan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apa yang masih pengen ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.